Eh, Halo guys, di sini saya akan menyampaikan materi review desain stasiun kerja. Eh, Perkenalkan, nama saya Randi. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, eh, jurusan Kesehatan Masyarakat Peminatan K3. Eh, Dosen pengampu Pak Teddy Pradana. Desain stasiun kerja. Di sini desain stasiun kerja. Stasiun kerja adalah area, tempat, atau lokasi di mana aktivitas produksi akan diselenggarakan untuk merubah bahan baku menjadi sebuah produk yang memiliki nilai tambah. Nah, di sini stasiun kerja yang dirancang secara benar akan mampu memberikan keselamatan dan kenyamanan kerja bagi operator yang selanjutnya akan berpengaruh secara signifikan di dalam menentukan kinerjanya. Di sini eh, agar setiap desain produk dapat memenuhi keinginan pemakaiannya, maka eh, harus dilakukan melalui beberapa pendekatan eh, sebagai berikut. Yang pertama, eh, mengetahui kebutuhan pemakai berdasarkan kebutuhan dan orientasi pasar, wawancara dengan pemakai produk yang potensial, dan menggunakan pengalaman pribadi. Fungsi produk secara detail dapat memuaskan pemakai yang dijelaskan secara detail melalui daftar intim masing-masing fungsi produk. Nah, yang selanjutnya, melakukan analisis pada tugas-tugas desain produk, kemudian mengembangkan produk, kemudian melakukan uji terhadap pemakaian produk. Nah, di sini ada dua faktor penentu yang harus diperhitungkan dalam proses perancangan sebuah stasiun kerja. Yang harus selalu diingat bahwa populasi kerja akan sangat bervariasi dan berbeda-beda baik dalam bentuk maupun ukuran tubuh. Antrometrinya, dan yang B, harus dipahami benar tentang karakteristik dari populasi pemakai produk ataupun fasilitas kerja seperti pendidikan, kultur, skill, dan attitude, kemampuan fisik maupun mental, dan lain-lainnya. Oke, persyaratan agronomi. Perancangan stasiun kerja yang memenuhi persyaratan agronomi didasarkan pada 3 faktor, yaitu data atrometri yang dipakai, kemudian kondisi alami dari pekerjaan yang harus diselesaikan, dan yang terakhir pola perilaku pekerja. Oke. Berikut adalah posisi kerja dan stasiun kerja yang agronomi untuk di depan komputer, dan pencahayaan diatur agar tidak menimbulkan efek silau pada
mata maupun layar monitor. Nah, di sini dijelaskan di gambar ini ada dua gambar, di mana dijelaskan di sini sebelum kita bekerja atau sebelum kita melakukan aktivitas di komputer, di mana kita terlebih dahulu mengatur cahaya sehingga cahaya komputer itu tidak memiliki efek kepada mata kita. Di mana juga bahwa cahaya ini bisa merusak sistem mata kita, sistem pandangan kita. Baik. Nah, ini ada ilustrasi stasiun kerja terhadap akses pekerjaan. Yang pertama, akses sering. Yang kedua, akses agak sering. Yang ketiga, akses jarang. Prinsip fisikal. Nah, yang pertama, jadikanlah segala sesuatu mudah dijangkau. Yang kedua, bekerja dengan tinggi yang sesuai. Ketiga, bekerja dengan postur yang sesuai. Yang keempat, bekerja yang keempat mengurangi pengurangan yang keempat di sini mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan. Yang kelima, meminimalkan keletihan atau kepenatan. Yang berikutnya, mengurangi pengulangan yang berlebihan. Kemudian, mengurangi pengulangan yang berlebihan. Tadi, memberikan jarak ruang dan akses. Kemudian, meminimalkan kontak atau hubungan stres. Kemudian, memberikan mobilisasi dan merubah posisi. Kemudian, menciptakan lingkungan yang menyenangkan, pencahayaan, temperatur, dan mengecilkan getaran. Sehingga di sini tidak menimbulkan efek stres. Kemudian di sini kita akan membahas tentang dimensi stasiun kerja industri. Dimensi stasiun kerja untuk operator duduk. Nah, di sini operasi industri yang biasanya dilakukan dalam keadaan duduk ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja dan memaksimasi gerak, efek mengurangi kelelahan pekerja dan meningkatkan stabilisasi. Nah, di sini posisi kerja senyaman mungkin. Di sini menunjukkan daerah yang perlu ditingkatkan untuk mencegah cedera potensial dari berkembang untuk meningkatkan posisi duduk bagi pekerja di sebelah kanan, tinggi kursi diturunkan, miring sedikit ke depan, dan pekerja harus dilengkapi dengan sandaran. Nah, di sini dijelaskan bahwa dianjurkan bahwa pekerja harus memiliki kursi yang memiliki sandaran di belakangnya. Kemudian kursi juga jikalau dia tinggi, kita harus mengatur dari posisi duduk kita. Sehingga posisi kita diatur senyaman mungkin. Karena jikalau posisi kita tidak teratur, maka di situ akan menimbulkan stres. Kemudian di sini selanjutnya kerja agar sesuai dengan pekerja produksi tinggi dengan ketinggian permukaan kerja ditetapkan setidaknya 44 inci. Nah, jadi di sini sudah ditetapkan 44 inci ketinggiannya atau tingginya. Kemudian gunakan berdiri disesuaikan untuk
membawa pekerja ke ketinggian stasiun kerja yang benar. Nah, jadi di sini ketinggian itu harus disesuaikan dengan ketinggian kita bekerja. Contohnya, ya kalau mejanya rendah, kursinya tinggi, itu tidak sesuai dengan posisi kita bekerja, sehingga di situ bisa menyebabkan stres, bisa menyebabkan sakit pinggang, bisa menyebabkan keletihan. Nah, di situ. Kemudian hapus tepi dibangkitkan dari permukaan kerja. Tepi juga dapat dianggap sebagai hambatan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa permukaan kerja itu tepi juga dapat dianggap sebagai penghambatan. Ini sebuah kursi pijak kaki alas untuk berdiri dan permukaan kerja diatur adalah komponen penting untuk workstation berdiri. Nah, di sini jika pekerjaan harus dilakukan dalam posisi berdiri, pertama kursi atau bangku harus disediakan untuk pekerja dan ia harus bisa duduk di interval teratur. Kemudian yang kedua, harus mampu bekerja dengan lengan atas mereka di sisi mereka dan tanpa membongkok yang berlebihan atau memutar ke belakang. Jadi di sini kita tidak boleh membongkok terlalu berlebihan dan tidak boleh memutar terlalu berlebihan. Nah, kemudian yang ketiga, permukaan kerja harus disesuaikan untuk pekerjaan ketinggian yang berada dan untuk tugas-tugas pekerjaan yang berbeda. Nah, di sini selanjutnya jika permukaan kerja tidak teratur atau tidak diatur, kemudian memberi alas atau menaikkan permukaan kerja bagi pekerja lebih tinggi untuk bekerja yang lebih pendek, menyediakan platform untuk meningkatkan ketinggian kerja mereka. Kemudian selanjutnya, sebuah sandaran kaki harus disediakan untuk membantu mengurangi ketegangan. Nah, jadi di sini bahwa sandaran kaki atau injakan kaki itu sangat penting. Di sini karena untuk mengurangi ketegangan bagi pekerja dan memungkinkan pekerja untuk merubah posisi. Nah, jadi pekerja itu tidak dianjurkan untuk tidak bergerak, untuk mengubah posisi, miringkan kiri, miring ke kanan, itu harus diwajibkan dalam waktu yang dekat, karena dalam waktu itu bisa mengurangi ketegangan pada kaki atau punggung atau tulang pinggang kita, misalnya. Kemudian harus ada tikar di lantai sehingga pekerja tidak harus berdiri pada permukaan yang keras. Jadi harus dikasih bantal, harus bukan dikasih bantal, dikasih tikar sehingga pekerja bisa berdiri, bisa terlindung dari permukaan yang keras. Bisa juga matras yang tipis itu untuk mengalas kaki kita. Oke. Nah, di sini apa contoh dari workstation untuk duduk atau berdiri terus-menerus? Berdiri atau duduk saat bekerja merupakan sumber umum
dari ketidaknyamanan dan kelelahan. Nah, di sini yang pertama, perubahan sering posisi tubuh. Jadi harus berubah-ubah posisi tubuh itu, kita bisa nyerang ke kiri, ke kanan posisinya. Termaksud bergantian antara duduk dan berdiri membantu untuk menghindari keletihan. Nah, keletihan atau kelelahan. Kemudian mengatur pos stasiun dengan tinggi yang tepat. Nah, lihat dokumen bekerja di posisi berdiri untuk informasi lebih lanjut. Kemudian gunakan kursi putar dengan ketinggian yang dapat diatur. Nah, jadi di sini jikalau kita menggunakan kursi yang berputar, kita harus mengatur posisi dari ketinggian kursi itu. Jadi kita atur senyaman mungkin, di mana kita bisa mengaturnya dengan posisi yang tepat untuk kita. Nah, sesuaikan tinggi kursi untuk 25 sampai 35 cm, sekitar 10 sampai 14 inci di bawah permukaan kerja. Gunakan sandaran kaki. Nah, di sini bahwa dianjurkan kita harus menggunakan sandaran kaki 40 sampai 50 cm, sekitar 16 sampai 20 inci. Oke, baiklah. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.